Tewehwah, kembali kita lanjutkan baca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Terakhir pembahasan kita sampai pada masalah wakalah, syarikah dan musaqat dan juga muzara'ah. Pembahasan syarikah seperti kita ketahui ada beberapa macam bentuk, yaitu syarikatul inan. Apa itu syarikatul inan, Pak Bambang? Yang pertama, satu ini apa yang maksud syarikatul inan? Keberadaan keduanya sama-sama di dalam harta dan dalam pekerjaan. Maksudnya apa itu? Bagiannya, bagiannya dalam harta sama modalnya dan sama dalam pekerjaan. Intinya dia bergabung membentuk satu usaha, masing-masing mengumpulkan modal walaupun tidak sama, ya kan? Tidak mesti sama. Tidak harus 50%, 50% tidak. Mungkin satu 70, yang satu 30 juga bisa. Tapi masing-masing membawa modal dan mengelola, ikut mengelola. Ya kan? Masing-masing membawa modal dan ikut mengelola. Nah, itu namanya apa? Syirkatul inan. Yang kedua syirkatul mudharabah. Apa kemarin Pak Mamur ngomong? Berdekatan antara kedua orang yang satu memberikan modal, yang satu sebagai pekerja. Ya, yang satu sebagai pelaksana, yang satu pemodal. Di mana pelaksana dia tidak modal sama sekali kecuali apa? Tenaga dan skill. Kemudian pemodal sama sekali tidak mengelola. Itu namanya apa? Mudharabah. Namanya mudharabah. Ya, kemudian yang ketiga syirkatul wujuh. Apa kemana Mas Agus? Syirkatul wujuh. Dia tidak punya modal, hanya kepercayaan saja. Iya, jadi modalnya kepercayaan dari orang, ya kan? Modalnya kepercayaan dari orang, kemudian mereka berkumpul untuk mengambil barang, kemudian dikelola, kemudian hasilnya dibagi. Syirkatul wujuh. Dan juga syirkatul abdan. Apa kemarin Mas Silvan? Syirkatul abdan. Dua orang berserikat bekerja sama melakukan suatu pekerjaan dengan kedua badan. Dengan badan atau tenaga, ya kan? Dengan badan atau tenaga. Jadi biasanya yang syirkatul abdan ini dalam masalah jasa biasanya terjadi. Syirkah dalam masalah apa? Jasa. Ya, syirkah dalam masalah jasa. Ya. Contohnya kemarin apa? Seperti hasis itu rumput ya kemarin. Ya, hasis itu rumput. Maksudnya gini. Bi an yastarika bima yatasibani bi abdanihima minal mubahat. Yaitu mereka bergabung, ya, berserikat dengan apa-apa yang mereka kerjakan, yaktasibani. Mereka kerjakan dengan kedua badan mereka minal mubahat, dari perkara-perkara yang mubah. Min hasisin, dari rumput-rumput. Maksudnya apa? Contohnya mengumpulkan rumput golek damen gitu loh. Kemudian dijual. Ya kan? Ayo golek rumput bareng-bareng itu sak truk didol. Terus itu hasilnya dibagi. Nah, itu namanya apa? Syirkatul abdan. Banyak lah kayak gitu. Pas musim kemarau lama itu dangkel dami aja pakai truk double itu ke sini ya. Itu babati sawahnya dibabati, kemudian masukkan truk sampai tinggi. Dijual laku itu. Nah, itu setelah laku nanti dipotong operasional, sisanya dibagi. Itu namanya apa? Syirkatul abdan. Ya, syirkatul abdan. Wa nahwihi, atau yang semisalnya. Ya. Wa ma yataqabbalanihi minal a'mal. Dan juga dengan apa-apa yang mereka
terima, mereka kerjakan sesuai dengan tender minal amal, dari tender yang diberikan. Yang dalam pembangunan rumah ya, ada yang bagian listrik, ada yang bagian finishing gitu, ada yang bagian dia itu pengadaan genteng dan lain sebagainya. Atau apa itu pemasangan baja ringannya, rangka baja ringannya dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka dikumpulkan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya syirkatul abdan. Jadi mereka tidak modal ya, tidak mengeluarkan modal. Yang terakhir wasyirkatul mufawadhah. Apa kemarin Ustaz Falis? Syirkatul mufawadhah. Ya, jadi ada sekelompok orang yang berkumpul, ada yang dia cuma nanam modal saja, ya toh? Ada yang dia tenaga saja, ada yang dia bisa modal plus tenaga, ada yang dia punya kepercayaan, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu bergabung. Ya, maka ini namanya syirkatul mufawadhah. Ya, pada paragraf berikutnya wa yufsiduha dibaca Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa yufsiduha idza dakhalaha adulmu wal ghururu li ahadihima ka'an yakuna li ahadihima ribhu waqti muayyanin walil akhar ribhu waqtin akhar au ribhu ihda sil'ataini au ihda safarataini wa ma yusabbihu dhalik. Artikan dulu. Dan jika dan merusaknya jika kedzaliman dan kedustaan masuk kepada salah satu dari keduanya, seperti keberadaan salah seorang di antara keduanya la dari ribun Ustaz, ribun untung laba, seperti salah satu diberi keuntungan pada waktu tertentu dan yang lainnya diberi keuntungan waktu yang lain, atau keuntungan salah satu sil'atain, barang dagangan, salah satu dari barang dagangan, atau salah satu dari safrotain. Apa safroh? Safroh itu travel ya. Jadi bentuk usahanya travel itu kan contoh ya kan. Ya, contoh bentuk usaha ya. Jadi dia punya beberapa travel, ya kan. Kamu keuntungan yang travel ini kamu, ya, perjalanan itu loh. Misalnya ada charteran, itu namanya safroh. Ya, charteran kali ini kamu, charteran kali ini saya, charteran kali ini kamu, charteran kali ini saya. Yang barangkali charteran itu nanti hasilnya beda-beda. Jelas ya? Gantian. Apa maksudnya ini? Wa ma yusbihu dzalik, dan yang seperti itu. Apa artinya ikhwah? Jika di dalam syirkah itu kan amanah kan? Amanah dan kepercayaan. Maka itu pondasinya. Makanya sebelum membangun syirkah harus betul-betul diketahui betul bahwa partnernya orang-orang betul amanah, dan harus betul-betul dicek. Jangan baru kenal, ya kan? Terus ngomongnya pinter, penampilannya luar biasa, ya kan? Terus ngasih ini ngasih itu,
pamer ini pamer itu langsung percaya. Dan itu banyak kasus seperti itu. Banyak, terus diajak usaha atau bawa kabur. Ya kan? Maka sebelum membuat syirkah itu harus betul-betul nyari orang yang amanah. Maka itu butuh waktu ya. Untuk mengecek orang ini amanah atau tidak itu kan butuh banyak info dari orang lain. Ya? Kemarin yang viral Ikhwan. Ya. Makanya ini banyak terjadi ya, banyak terjadi. Ya. Maka jika muncul kedzaliman dan penipuan dari salah satu atau beberapa belah pihak, maka itu merusak syirkah. Karena syirkah itu prinsipnya apa? Kepercayaan dan keamanan. Maka itu rusak, syirkahnya rusak. Artinya salah satu atau pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa membatalkan transaksinya, membatalkan akadnya. Ka'an yakuna, seperti contoh misalnya salah satu pihak diberi laba pada waktu tertentu dan yang lain diberi pada waktu tertentu pula. Contoh misalnya, ya udah nanti biar gampang hitungnya gini aja. Keuntungan seminggu ini saya, seminggu besok kamu, seminggu besoknya lagi saya, seminggu besoknya lagi kamu. Nah, ini boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada gharar. Ada gharar. Kenapa? Keuntungan kan nggak mesti. Bisa jadi keuntungan pekan ini lebih banyak, pekan besok lebih dikit. Nah, gitu. Maka harus jelas keuntungannya itu, prosentasenya harus jelas. Maka nggak boleh seperti itu. Itu termasuk gharar namanya. Auribhu ihdasil atain, atau ditentukan misalnya seperti kemarin dagang mobil misalnya, mengumpulkan duit dibelikan beberapa mobil. Sudah gini aja, biar gampang hitungnya, keuntungan mobil satu ini buat saya, mobil 2 buat kamu, mobil 3 buat kamu, mobil 4 buat kamu. Itu epiros terserah, pokoknya bejan-bejanan. Nah, maka seperti itu gharar. Bisa jadi yang mobil pertama untungnya sedikit, kedua banyak, atau yang ketiga lebih sedikit lagi. Maka seperti itu atau dasar protein tadi, atau salah satu dari usaha travel atau perjalanan. Maka itu tidak boleh, harus kumpulkan dulu keuntungannya di total per minggu atau per bulan sesuai dengan akad, baru dipresentase, ya kan, sesuai kesepakatan, ya kan. Okelah katakanlah yang ikut nangani kerja dibayar per jam atau per hari sekian, dan potong, kemudian keuntungannya sesuai dengan presentasi modal, ya kan, presentasi modalnya. Maka seperti ini tidak ada gharar. Wa ma yushbihu dzalik, dan apa yang semisal dengan itu. Ya, intinya apa? Tidak ada keterbukaan, tidak adanya keterus-terangan yang itu menimbulkan apa? Ya, persengketaan dan permusuhan di kelak kemudian hari, maka itu dilarang. Lanjut Pak Marimo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kama yufsidu dzalika al-musaqatu wal musaqata. Oh iya. Dzalika ini kembali ke mana lah? Adzulmu wal gharar. Ya, kama yufsidu adzulmu wal gharar al-musaqata wal muzara'ata. Terus kama yusibdu dalikal musaqata wal mujara'ata. Wa qala Rafi bin Khudaij kanan nasu yuakhiruna ala
yu'ajiruna ala ahida Rasulullah ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alal madyanati wa aqbalu wa aqbali al jadawili wa asya'i minal jur'i minal jar'i fayahliku hada wa yaslamu hada wa yaslamu hada wa yahliku hada walam yakunnil linnasi kira'un illa hada falidhalika jazara anhu zujira anhu fa amma syai'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi rawahu Muslim. Terus wa amilun nabi wa amalan nabi sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin au zar'in muttafaqun alaih. Berarti kan sebagaimana rusaknya hal demikian yaitu bukan rusaknya. Demikian pula hal tersebut merusak akad musaqat dan muzaroah. Jadi kalau syarikah itu bisa dirusak dengan adanya kedoliman dan gharar, maka itu juga bisa merusak apa? Akad musaqat dan muzaroah itu loh. Jadi dalika itu fa'ilnya. Demikian juga bisa merusak masaqah dan muzaroah. Iya, jadi hal itu bisa merusak. Jadi yufsidu fi'il dalika fa'il al musaqata jadi maf'ul bi. Jadi itu bukan badal. Kira badalnya. Musaqat itu bukan. Jadi hal tersebut juga bisa merusak akad musaqat dan muzaroah. Apa itu? Gharar dan kedoliman. Terus dasarnya yaitu firman berkata Rafi ibnu Khudaij bahwasanya manusia yu'ajirun. Ketika itu orang-orang yu'ajirun apa? Saling sewa menyewa. Ketika itu manusia saling sewa menyewa atas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanaman-tanaman yang berada di Madinah. Al-Madyanat ya Pak, saluran. Tanaman-tanaman yang di sepanjang saluran. Tanaman-tanaman yang ada di saluran wa akbali dan parit-parit. Dan akbali jadawil itu parit-parit. Jadi saluran itu lebih gede, parit itu lebih kecil. Wa asya'u dan berbagai macam dari tanaman pertanian. Lalu yahliku binasa sebelah ini. Lalu kemudian binasa dan bagian ini dan selamat bagian ini. Lalu binasa bagian ini dan selamat bagian ini, dan selamat bagian ini dan binasa bagian ini.
dan tidaklah keberadaannya untuk Tidak ada. dan tidak ada Kiro apa kiro? kira Bentuk sewa menyewa ketika itu ilahada. Jadi tidak ada bentuk sewa menyewa. Kiro itu apa? Transaksi sewa menyewa. Jadi Dan- manusia ketika itu tidak memiliki kiro, ya, transaksi sewa menyewa ilahada, kecuali dengan ini gitu. Yang terjadi ya mung ini tok gitu loh, yang banyak dilakukan oleh orang. Terus Falidalika maka dari itu Zujiro anhu, dilarang dari hal demikian. dilarang dari hal demikian. Adapun sesuatu yang telah diketahui dan bisa dijamin, tidak bisa dijamin, maka tidak apa-apa dengannya. terus Dan orang yang bekerja untuk amalan Nabi apa? amalah. Nabi bermuamalah dengan Nabi bermuamalah dengan ahli Khaybar dengan syarat Khaybar dengan syarat Satri itu separuh, dengan memberikan separuh apa yang keluar darinya dari kurma atau berupa buah-buahan atau berupa berbuahan atau hasil pertanian. zarak itu hasil pertanian, ya sayuran macam-macam. Kalau samar itu ya kurma, anggur, ya gitu kan, sama. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya ketika goror dan kedzaliman masuk pada syirkah, maka itu bisa merusak akad dalam syirkah. Demikian pula ketika kedzaliman dan goror ini masuk kepada transaksi musaqat dan muzaroah, ini juga bisa merusaknya. Karena apa? Musaqat dan muzaroat itu ya termasuk syirkah. Termasuk syirkah. Apa dasarnya? Dasarnya sebuah riwayat. Ya, dahulu orang-orang di zaman Nabi pernah ada di zaman Nabi itu apa? Mereka saling sewa menyewa, yaitu tanaman-tanaman yang berada di al-madianat apa? Di kanan kiri saluran. Ya. Wa akbalil jadawil, dan juga apa? Tanaman-tanaman yang berada di sepanjang atau di kanan kiri dari parit-parit. Wa asya'in minazar'i, dan juga berupa tanaman pertanian. Kalau tadi berupa apa? Perkebunan, dan ini pertanian. Bedanya zarak seperti itu. Lalu kejadiannya yang sebelah sini enggak hasil, yang sini hasilnya banyak. Sebaliknya, ada sebagian hasilnya banyak, sebagian hasilnya sedikit. Maksudnya gini, transaksi yang ada itu gini bentuknya. Tanaman-tanaman yang berada di sepanjang saluran itu mesti kan airnya terjamin, ya kan? Airnya terjamin, maka mesti hasilnya biasanya apa? Bagus. Nah, yang punya kebun itu ngomong gini, ya, tolong dirawat kebun saya ini semuanya, tapi bagian saya ini aja, khusus tanaman yang di dekat parit saja, selainnya kamu. Nah, yang di dekat sepanjang parit ini nanti bagian saya, tapi yang ngelola pokoknya semua kamu, ya kan? Namanya musakot, ya kan? Perawatannya kepada orang lain, tanah dan tanaman pihak yang pemodal, gitu kan? Kemudian diserahkan pihak lain untuk dipelihara, namanya musakot, itu seperti itu. Jadi dikerjakan kepada orang lain untuk diupainilah, dikelola. Nanti saya minta hasilnya yang di sepanjang saluran ini saja, wes. Selainnya ini kamu ambil. Boleh nggak seperti itu? Enggak. Boleh nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Enggak. Karena goror. Goror. Mungkin dilihat dari sisi jumlah pohonnya mungkin lebih sedikit.
Ya kan? Wis aku tak milih sing sithik ora apa-apa ning cedak saluran. Tapi wis apal sing duwe apal kok, yang cedak saluran mesti Mentas. jojos gitu. Gitu kan. Yang lain nanti sepen. Aku ra jeluk. Maka enggak seperti ini tidak boleh karena ada usul horor. Itu maksudnya seperti itu. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan di sini katakan orang-orang tidak ada transaksi sewa menyewa kecuali bentuknya ya kayak gini. Sehingga apa? Dilarang. Jelas? Sehingga hal itu dilarang. Maksudnya yahliku hadza wa islamu hadza wa islamu hadza wa yahliku hadza maksudnya sebelah sini sukses, yang sini enggak panen, gitu kan. Yang sini bisa enggak panen, yang sini sukses. Kenapa? Biasanya yang di pinggiran saluran itu kan airnya ajek. Gitu kan. Atau bahkan bisa sebaliknya, kalau ada banjir yang di saluran ini bisa mati malah. Karena apa? Terendam air terus. Ya kan? Yang daerah tinggi bagus malah. Bisa sebaliknya seperti itu. Maka itu gharar. Ya, maka boleh kalau transaksinya jelas apa misalnya? Udah separuh-separuh 50% dari seluruhnya. Jadi tidak boleh diambil dari pohon-pohon tertentu. Pokoknya ini menjadi bagian bersama. Ya, kumpulkan terus dibagi hasilnya. Namanya juz'un musa' itu kayak gitu. Juz'un musa'un. Bagian yang merata. Ya, nanti ada pembahasannya. Terus adapun sesuatu yang maklum yang bisa diketahui, matmun yang bisa dijamin fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Maksudnya maklum itu apa? Sudah diketahui ya jelas gitu ya bagiannya. Kamu nanti kerjaannya cuma ngairi saja, tenaga, pokoknya saya yang biayanya dan lain sebagainya, kebun saya semua, kamu kerjaannya cuma tenaga, ya kan, mesin dan lain sebagainya, BBM dari saya, pokoknya kamu tenaga, nanti bagian kamu sepertiga dari hasil, misalnya. Maka seperti ini apa? Fala ba'sa bihi, tidak mengapa seperti ini. Dalilnya apa? Dalilnya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersama para sahabat berhasil menaklukkan mana? Khaybar. Yang mana Khaybar ini merupakan apa? Benteng. Tempat ya markasnya orang-orang ya Yahudi. Maka ketika sudah bisa ditaklukkan, yang daerahnya menjadi kekuasaan kaum muslimin. Padahal kalau mau mengelola kan jauh sekali itu, ya kan? Sama Madinah kan jauh itu, daerah Khaybar itu. Akhirnya ditawarkan, mereka menawarkan diri, ya sudah kita kelola saja. Kami kan orang sini, tahu persis. Nah, jadi akhirnya ditawarkan. Cuman Rasulullah mengecek setiap mau panen itu ngirim orang untuk ngecek naksir nanti kira-kira berapa. Dalam satu daerah ini dapat berapa sok, ya kan? Baru nanti bagiannya apa nih? Separuh-separuh. Rasulullah apa? Bermuamalah dengan ahlul Khaybar dengan memberi separuh dari hasil panennya. Tapi untuk pembiayaan dan lain sebagainya ada, pokoknya diserahkan yang mengelola. Pokoknya modalnya cuma tanah sama pohon. Nanti pengelolaan serahkan penduduk Khaybar, mereka bagiannya 50%, separuh. Maka setiap kali panen, saatnya panen, Rasulullah mengutus sahabat untuk menaksir, ya kan. Kira-kira kan jam dulu kan tidak ada timbangan dah, taksir karena masih pohon, udah bagian kita berarti sekian sok, ya, ditaksir. Jadi Rasulullah juga mengirim orang untuk menaksir, mengira-ira itu ya, memperkirakan. Ya. Kalau sekarang ada seorang yang berbun, ditanami dengan sama bukan, kemudian disuruh diminta membersihkan, memulap, merawat dari sela-selanya tanaman besar tadi. Silakan kalau kamu tanami kacang atau jagung atau apa, silakan kamu hasilnya dari itu. Ya kalau yang mengelola mau nggak apa-apa. Ya, kalau yang mengelola mau itu kan semua tergantung kesepakatan.
Artinya orang yang mengelolanya kan ya kudu wis isa hitung-hitungan cocok ora gitu kan. Ya kan? Nah, bisa jadi itu malah cocok gitu kan. Artinya apa? Dia ngopeni durene dan lain sebagainya itu, tapi dia bisa menggarap lahan itu. Kan usia durian itu kan 2, 3, 4 tahun itu kan belum gede tuh. Sehingga selama 2, 3, 4 tahun itu dia bisa nanam banyak di situ, kacang dan sayuran dan lain sebagainya. Ya mungkin di situ dia malah mendapatkan hasil yang besar. Itu tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Langsung cucuk. Negara dikai lahan. Bukan jaga tanaman. Seperti itu tidak mengapa. Yang penting saling menguntungkan toh. Maka harus ada akad di awalnya seperti apa. Maka orang itu ketika mengerjakan kan apa itu? Ibaratnya itu kan sewa lahan gitu kan. Sewa lahan. Ya enggak bayarnya merawat tanaman yang ada. Itu tidak masalah seperti itu. Kan dia dapat hasil dari tanaman dia. Dia nanam sendiri mesti ya tenanan main kacang tenanan. Gitu. Jadi tidak ada gharar di situ. Tidak ada gharar. Ya. Terus lanjut Mas Abdul dibaca. Hah? Oh ya, Mas Fadil. Insyaallah. Yang falmasaqah itu. Falmasaqah. Falmusaqatu ala syajari. Bismillah qala mu'alif. Falmusaqatu ala syajari. Bi an yadfa'aha lil 'amili wa yakumu 'alaiha Wa yakuma ya tafka ya dafa'a wa yakuma 'alaiha bi juz'in musya'in wa ma'lumin min samarihi minas samroti. Ya, berikutnya Ma'alif menyebutkan wal musaqatu ala syajar. Ini salah satu bentuk syirkah ya, musaqat itu. Sedangkan musaqat kepada atau terhadap pohon artinya apa? Bentuk kerjasama pengairan. Musaqat itu kerjasama pengairan, perawatan terhadap pohon. Bentuknya adalah bi'an yadafa'uha lil amil, dengan cara menyerahkan apa? Lahan dan pohonnya, lahan dan tanaman. Jadi sudah bentuk tanaman itu ya. Menyerahkan lahan dan tanaman lil amil kepada seorang pekerja. Untuk apa? Yaqumu 'alaiha, untuk merawatnya. Ya merawat itu ya termasuk pemupukan, pengairan, itu namanya musaqat. Jadi tidak cuma ngelep tok. Ya kan? Cuman kan urufnya itu apa? Ngelepi gitu kan. Tapi itu nanti konsekuensinya tidak cuma ngelep, ya termasuk mbesii. Maksudnya gur nyirami tok, nyirami nek musim hujan kan ya ora usah nyirami. Maka itu maksudnya musaqat itu karena memang apa? Modal dia cuma perawatan gitu loh. Jelas ya? Lahan, tanaman sudah dari pemodal. Sementara pihak yang kedua ini apa? Pekerja ini apa? Jasa merawat gitu loh. Ya. Bijuz'in, ya, dengan upah, bi itu maka biiwat ya. Dengan upah bagian musa'in yang diambil secara merata, maklumin yang diketahui minasamarah dari buah-buahan yang dia kelola. Artinya apa? Kalau dia sudah sepakat, ya kan, dia mau oke, maka di depan harus dijelaskan bagiannya berapa. 50%, 30%, dan tidak boleh di blok-blok gitu loh. Kamu nanti keuntungannya dari pohon ini ya, dari pohon ini tidak boleh. Namanya juz'in musya' itu gitu. Dia mendapatkan bagian yang musya' diambil secara merata gitu loh. Jelas? Ya? Iya,
diambil dari semua bagian itu. Namanya musya itu seperti itu. Jadi tidak dari blok ini atau blok ini atau blok ini. Kenapa? Itu nanti ada goror. Kualitasnya mungkin beda gitu loh. Sepertiga dari blok ini ya. Nanti di situ jangan-jangan harusnya jelek kan gitu ya. Maka diambil dari musya itu dari keseluruhan. Itu namanya musya. Jelas? Ya, jadi dengan upah bagian yang diambil secara merata dari semua yang dikelola maklumin dan harus ditentukan sekian persen. Boleh nggak cuma 10%? Boleh, yang penting yang ngelola mau. Iya tak? Yang penting yang ngelola mau. Ya, jadi itu sesuai dengan kesepakatan. Minas samroh dari buah-buahan. Terus Mas Zulfan, wal muzara'ah kita selesaikan. Wal muzara'atu bi an yadfa'al arda liman yazra'uha bi juz'in musya'in ma'lumin minaz zar'i wa ala kullin minhuma ma jarat al-'adatu bihi wa syartu alladhi la jahalata fihi. Terus lanjut walau dafa'a dabatahu ila akhar ya'malu 'alaiha wa ma hasala bainahuma jaza. Ya. Sekarang contoh muzara'ah. Bedanya apa dengan musaqat? Kalau muzara'ah itu bi an yadfa'al ardo, yaitu menyerahkan tanah. Ya. Menyerahkan tanah liman yazra'aha kepada orang yang mau mengelolanya. Jadi modalnya tanah iki lemahku aku ora iso nggarap, garapen wis terserah mbok tanduri apa gitu kan. Nah, bijuzin dengan upah, ya, dengan upah. Ya. Bijuzin musain dengan upah yang diambil dari apa itu semua. Ya, misalnya sak patok ini ya kan, atau 2 patok ya diambil, dikumpulkan baru diambil diambil sama rata misalnya 50. Minazar'i dari hasil pertanian. Wa ala kulin minhuma dan masing-masing wajib, ala kulin minhuma itu apa? Masing-masing wajib majaratil adatu bihi, melakukan apa yang menjadi kebiasaan dari adanya transaksi itu. Ya, kebiasaannya apa? Misalnya yang punya tanah itu urufnya ya dia tanah plus pupuk misalnya sudah. Kemudian yang bibit dan lain sebagainya tenaga yang mengelola, itu namanya uruf, adat. Dan juga wasartul ladzi la jahalata fihi, dan juga wajib melakukan syarat-syarat yang sudah disepakati yang tidak ada jahalah, tidak ada perkara yang disembunyikan. La jahalata fihi, tidak ada perkara yang disembunyikan. Artinya apa? Syarat jelas dan semuanya dipahami, maka itu wajib dikerjakan oleh kedua belah pihak. Walau dafa'a dabatahu, dan seandainya dia atau seseorang itu menyerahkan hewan ternaknya atau hewan tunggangannya atau mungkin apa? Kendaraannya, dabah bisa juga diartikan apa? Kendaraannya, ila akhor, kepada orang lain, ya'malu 'alaiha, yang digunakan untuk usaha, wa ma hasola, dan yang menjadi hasilnya dibagi antara keduanya, jaza, maka itu boleh. Contohnya misalnya apa? Saya punya mobil misalnya. Ini Pak Marimo, mobilnya saya ngangguri. Ini direntalkan nggak apa-apa, nanti hasilnya dibagi 2, ya, 50 setelah dipotong operasional. Nah itu tidak mengapa seperti itu. Paham deh? Jelas ya? Itu maksud kalimat yang terakhir. Demikian ikhwah, dengan demikian bab wakalah, syirkah, musaqat dan muzara'ah selesai. Berikutnya adalah bab Ihya'ul Mawat. Insyaallah kita lanjutkan setelah Ramadan. Iya dah? Setelah Ramadan dah. Kita dibahas. Ya, Pak Marimo, ini hasil ujiannya. Menyewa pohon itu boleh? Boleh, menyewa boleh. Boleh. Pohon durian gitu kan? Boleh, menyewa boleh.
Tapi kalau membeli ijon tidak boleh malah. Tapi kalau nyewa malah boleh. Kalau membeli waktu berbunga nggak boleh. Nggak boleh. Ini ada dua. Karena beda, membeli sama sewa beda. Nyewa pohon mangga. Nyewa pohon mangga gimana teh? Ya disewa. Pohon berbunga dipupuk sama dia, disemprot, dikawat. Transaksinya nyewa bukan beli. Mas Agung. Jadi hasilnya Nah, diambil yang nyewa. Mas Rian nggak ada. Mas Muhammad Tami, Mas Rizky nggak ada. Mas Nurkolis, Mas Iqbal nggak ada. Mas Denny, Mas Miftah nggak ada. Pak Bambang, Mas Abduloni, Pak Biantoro nggak ada. Mas Sugeng nggak ada. Mas Ilham nggak ada. Mas Zulfan